Perkenalkan, kami dari kelompok Bravo. Saya Ardian Rasio. Saya Irfan Abdurrahman. Saya Fajar Agung Wahyudi. Saya Sheila Muti. Selamat menyaksikan video kami. Alhamdulillah banget nih, kita udah lama banget nggak ketemu. Akhirnya kita bisa juga ketemu offline kayak gini. Kopdar lah kayak gini ibaratnya. Ya beruntung lah, jadi ada silaturahminya terjalin nih Pak Ardian. Nah jadi biar saya sama-sama tahu nih, Pak Ardian tahu sama saya, sama Pak Irfan, sama Mbak Sheila nih. Nah ini kira-kira kita kopdar kayak gini enaknya ngomongin apa nih? Kalau kemarin sih seingat saya waktu mata kuliah hukum internasional itu ada yang bahas terkait dengan mahkamah internasional tuh. Itu gimana? Apa kabar tuh? Alhamdulillah baik. Pak Dian gimana? Alhamdulillah baik. Akhirnya kita ketemu juga ya. Iya, akhirnya. Setelah sekian lama kita nggak ketemu offline lah. Iya, Online. online. Iya, karena selama ini kita kuliah online kan. Iya, 1 tahun online terus nih. Iya, tapi akhirnya kita dikasih sama Pak Dadang nih untuk Iya. kuliah bareng. Oh iya, kemarin ingat nggak waktu padahal tuh kita ngasih materi itu di hukum internasional. Nah itu kan ada materi terkait dengan ICC, International Criminal Court atau Iya. buku apa Peradilan pidana internasional. Betul. Tahu nggak itu gimana sih awal ceritanya dia bisa terbentuk seperti itu? Jadi gini Pak Dian, saya tuh pernah baca nih materinya waktu hukum internasional publik. Ada yang namanya ICC atau International Criminal Court atau Mahkamah Pidana Internasional, yang mana merupakan lembaga peradilan yang bersifat tetap dan independen, tetapi berada di luar tubuh dari PBB. Nah, ICC ini didirikan berdasarkan adanya Statuta Roma 1998 yang bertujuan untuk mengadili pelaku kejahatan internasional terhadap hukum kemanusiaan internasional. Nah, awal mulanya nih ICC ini dibahas tuh waktu tahun 1950. Di tahun tersebut PBB membentuk Komite Yuridiksi Kejahatan Internasional yang mana kewenangannya merancang lembaga pengadilan bersifat permanen untuk mengadili pelaku kejahatan internasional. Nah, di tahun berikutnya, tahun 1951, Komite Yuridiksi Kejahatan Internasional membentuk draft Statuta Mahkamah Pidana Internasional, tetapi pada saat itu PBB belum menyetujui draftnya. Nah, baru kemudian pada tahun 1992, Majelis PBB menunjuk Komisi Hukum Internasional untuk menyempurnakan draft Statuta Mahkamah Pidana Internasional. Tetapi draft tersebut baru disempurnakan pada tahun 1994. Yang kemudian Komisi Hukum Internasional membentuk sebuah majelis umum Komisi Ad Hoc Pembentukan ICC. Nah, di tahun 1995, Komisi Hukum Internasional membentuk panitia persiapan pembentukan ICC untuk menyelesaikan draft Statuta Mahkamah Pidana Internasional yang akan diselenggarakan pada Konferensi Diplomatik PBB di Roma tanggal 15 sampai dengan 17 Juli 1998. Bertepatan pada tanggal 17 Juli 1998, draft yang diajukan Komisi Hukum Internasional mendapat respon positif pada saat konferensi tersebut dan ditandatangani oleh 120 negara perwakilan anggota PBB. Nah, dengan disahkannya draft statuta tersebut, maka Statuta Roma disahkan di Roma pada tanggal tersebut oleh PBB dan PBB berhasil membentuk lembaga pengadilan permanen untuk mengadili kejahatan internasional yang berkedudukan di Den Haag, Belanda. Pengesahan Statuta Roma sebagai dasar pidana internasional yang memperkuat keberadaan ICC. Nah, tapi sebelumnya tuh kan, sebelum adanya Statuta Roma ini kan masih terdapat juga tuh kejahatan-kejahatan yang sudah terjadi. Tetapi pada saat itu saya belum tahu nih gimana penyelesaiannya pada saat kasus sebelum adanya Statuta Roma. Oh ya, kira-kira ada yang tahu nggak gimana? Mungkin Pak Eva tahu nggak sih gimana tuh terkait dengan kejahatan yang dilakukan sebelum adanya Mahkamah Pidana Internasional itu, Pak? Gimana tuh, Pak? Sebelum adanya Statuta Roma, itu kan PBB itu dibentuk setelah pasca Perang Dunia Kedua. Nah, di situ negara-negara pemenang perang ingin mengadili pihak-pihak Nazi dan Jepang. Nah, untuk mengakomodir rasa keadilan dan kemanusiaan, di situ negara pemenang perang membentuk International Military Tribunal Nuremberg, yang itu dikhususkan untuk mengadili partai Nazi. Selain itu juga ada juga International Military Tribunal for the Far East yang dikhususkan untuk mengadili Jepang. Nah, setelah 2 kasus itu, lanjut lagi pada masa damai terjadi juga kasus genosida di Yugoslavia, yang dimana pada saat Uni Soviet runtuh,
negara Yugoslavia itu dan beserta etnis-etnis yang lain mendeklarasikan sebagaimana negara Slovenia, Kroasia, Bosnia Herzegovina, dan Makedonia. Perbedaan ideologi tersebut menyebabkan perang yang berkepanjangan. Nah, di situ menjadi perhatian khusus bagi PBB untuk membentuk suatu badan khusus yang mengadili kejahatan perang di Yugoslavia. Selain itu juga ada pemusnahan etnis di Rwanda. Di situ juga mendapat perhatian khusus PBB sehingga PBB mengeluarkan resolusi nomor 977 dan membentuk Statuta Internasional Tribunal for Rwanda. Walaupun sudah berlakunya Statuta Roma, kasus Rwanda dan Yugoslavia itu dikecualikan karena memakan waktu yang cukup lama dan menyita perhatian masyarakat internasional. Karena sudah dibentuknya Dewan Khusus untuk menangani kasus Rwanda dan juga Yugoslavia. Untuk selanjutnya, ada yang tahu nggak sih bagaimana perangkat peradilan dan lembaga-lembaga apa saja yang berada di dalam International Criminal Court? Itu dong Pak Irfan dan Bu Sela. Tahu lah kalau yang terkait dengan perangkat pengadilannya. Sebenarnya kan itu udah ada ya di pasal 36 di Statuta Romanya. Nah, kalau perangkat pengadilannya itu tuh ada berapa perangkat? Yang pertama itu dia kan pimpinannya. Nah, kemudian dia juga ada divisi banding. Habis itu ada juga divisi pra-peradilan sama divisi dari peradilannya gitu. Nah, kalau dari kita lihat tuh di divisi di bagian pimpinannya, itu kan ada 3 orang, satu sebagai pimpinan dan dua orang lagi sebagai wakilnya gitu kan. Dan kemudian di divisi banding itu bedanya nih, kalau divisi banding itu ada 4 orang tapi saya sebagai ketua dan saya sebagai anggotanya seperti itu. Nah, gimana nih kalau untuk yang divisi pra-peradilan itu masing-masing 6, divisi pra-peradilan dan peradilan itu ada masing-masing 6 dan masing-masing ada anggotanya. Dan juga dibantu dengan kepaniteraan atau penunjang dari pengadilannya 2 orang. Tapi yang unik nih dari pengadilan pidana internasional ini, dia itu pemilihan hakimnya itu kan dipilih dari perwakilan masing-masing negara ya, jumlahnya 18. Tapi syaratnya itu loh, kualifikasinya itu dia tuh harus punya karakter moral, kemudian rasa keadilan dan integritas yang tinggi. Di mana karakter moral sama integritas sama kalian itu susah dinilainya. Nah, saya juga nggak tahu gimana mereka mengasesmennya tuh ya, kayak gitu gimana. Dan satu yang unik dari perangkat peradilan di ICC ini, ya, di International Criminal Court ini, dia itu ada satu organ independen. Nah, di mana kalau di Indonesia ini organ independen itu adanya di luar, yaitu jaksa penuntut umum. Kalau kita kan adanya kejaksaan. Nah, jaksa penuntut umum ini tanggung jawabnya adalah menguji suatu perkara dan melakukan tuntutan terhadap individu yang bertanggung jawab atas kejahatan tadi, kejahatan sebutan tadi Bu Sela tuh. Ada kejahatan perang, genosida, kejahatan agresi, sama kejahatan kemanusiaan. Nah, kira-kira itu. Nah, kalau Pak Fajar sendiri gimana? Tahu nggak sih terkait dengan hukum acaranya di ICC ini? Mungkin Pak Fajar bisa ngasih pendapat gimana, coba Pak Fajar? Hukum acara pidana internasional ini kita harus mengetahui dulu nih, kalau misalkan ada yang namanya hukum material dengan formil. Kalau hukum materialnya itu yang tertulis dengan Statuta Roma tahun 98, tapi masa berlakunya Juli 2002. Nah, kemudian kalau untuk formilnya, hukum acaranya itu sendiri tertulis pada Rule of Procedure Evidence. Nah, itu ada 12 bab yang mengatur tentang jalannya persidangan. Kemudian dari kedua hukum formil dengan hukum material itu ya berkecimpung antara alat bukti. Terus bagaimana yurisdiksi pengadilan di internasionalnya nih, untuk pidana internasional? Yurisdiksinya dia mencakup dengan genosida, kejahatan kemanusiaan, dan kejahatan perang. Nah, yang terakhir ini adalah kejahatan agresi. Tapi kalau misalkan kita lihat di hukum material itu tidak ada yang namanya agresi. Dia tidak disebutkan seperti ketiga kejahatan yang tadi, antara genosida, kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang yang sudah tertulis di pasal yang nomor pasal 6, pasal 7, pasal 8. Nah, itu udah menceritakan. Tapi agresi kenapa nih? Agresi juga nggak diperjelas di Statuta Roma. Kemudian untuk di persidangan ada 2 bahasa yang unik. Bahasanya itu bahasa resmi dengan bahasa kerja. Kalau bahasa kerja digunakan menurut Statuta Roma ditetapkan itu bahasa Inggris dengan bahasa Perancis nih, rekan-rekan. Kalau misalkan bahasa resminya itu, kalau saya singkat-singkat ya Arab CS lah, bahasa Arab CS, itu Arab, mulai dari Arab, terus R-nya itu Inggris, Perancis, Cina, dan Spanyol.
Nah, kemudian, kalau untuk strukturnya sendiri nih, di struktur ICC ini ada yang namanya pengadilan nih, mulai dari pengadilan dewan, kemudian divisinya juga dibagi menjadi 3, divisi banding, pra peradilan dengan pengadilan. Kemudian ada lagi yang kantor penuntut umum dan paniteraan. Itu juga dibantu tuh sama dengan halnya sistem peradilan yang lain. Jadi kepaniteraan. Kemudian kalau untuk dewannya sendiri itu ada yang unik juga tuh, 2 wakil. Biasanya kalau wakil kan 1 nih kalau di pengadilan, tapi kalau ini kalau di institusi, kalau ini ada 2 nih, ada wakil ketua pertama dengan wakil ketua kedua. Nah, ini gunanya juga apabila salah satu di antara mereka nggak bisa memimpin sidang, maka wakil pertama lah yang masuk ke dalam menggantikan hakim ketua dewan. Apabila tidak juga antara wakil ketua pertama dengan ketua dewan, nah itu baru diwakilkan oleh ketua yang nomor 2. Terus kalau misalkan di ICC itu ada macam dan klasifikasinya, mulai dari yuridiksi material. Yuridiksi materialnya itu yang kita tadi sebutkan, untuk masalah genosida, kejahatan perang, kejahatan kemanusiaan yang berhubungan dengan manusia. Kemudian yuridiksi temporal. Temporal ini berarti kejahatan yang ditindak atau perbuatan yang bisa dilakukan pelaporannya itu setelah Statuta Roma, yaitu 1 Juli 2002, setelah masa berlakunya Statuta Roma. Kemudian ada lagi nih yuridiksi teritorial. Nah, kalau untuk yuridiksi teritorial ini, yang dimaksud dengan yuridiksi teritorial itu berdasarkan dari ratifikasi. Dari negara-negara yang sudah diratifikasi itu bisa diajukan pidananya ke pidana internasional. Tapi kalau negaranya belum meratifikasi Statuta Roma, ya berarti nggak bisa. Makanya tidak dapat diajukan pidananya. Kemudian ada lagi yuridiksi personil. Nah, yang unik ini kalau misalnya personil ini, bagaimana kalau pelanggarannya dilakukan oleh anak. Nah, di Statuta Roma juga tertulis nih 18 tahun ke bawah itu tidak bisa diadili. Makanya di Statuta Roma sendiri ya nggak bisa. Itu namanya yuridiksi personal. Kemudian ada lagi nih kewenangan prinsip utama dari ICC. Kalau prinsipnya adalah unwilling. Kita tahu ya kalau misalkan unwilling itu sudah tertulis di pasal 17, yaitu suatu negara dinyatakan tidak memiliki atau unwilling, tidak menyanggupi, tidak mau mengadili pidana tersebut. Kalau misalkan yang kedua, prinsip utama yang kedua adalah unenable. Enable ini berarti negaranya nggak mampu untuk mengadili, entah karena situasi atau entah karena ada norma yang tidak sesuai. Nah, kemudian mekanisme dari pengajuan kasus di ICC ini ada 3 nih: inisiatif jaksa yang melaporkan, resolusi dari Dewan Keamanan PBB, kemudian asas usulan dari anggota ICC tersebut. Nah, itu baru bisa diajukan. Itu pun harus mengajukan kasusnya. Kemudian berbicara proprio mutu, ini proprio mutu ini baru nih hukum acaranya nih, di mana informasi dari saksi, kemudian sumber-sumbernya diketahui benar atau tidak, dipercaya atau tidak, kemudian baru diajukanlah ke pra peradilan dulu nih. Nah, di pra peradilan ini bisa nih disetujui atau tidaknya nih dilakukan penyidikan lebih lanjut. Maka dari itu kalau memang bisa dilakukan penyidikan lebih lanjut, naik kasusnya akan menjadi ke pengadilannya. Nah, pra peradilan ini di sini objeknya adalah memutuskan apakah suatu negara dapat dilakukan penyelidikan atau tidak, yang pertama, atau proprio mutunya, atau sering dikenal dengan authorization to investigate. Nah, yang kedua adalah mengadili jika ada keberatan atas jurisdiksi ICC tersebut. Ketiga, kita juga mengadili, objeknya adalah mengadili putusan jaksa yang tidak mau atau menghentikan suatu penyelidikan. Nah, yang terakhir nih, itu dihadiri di pra peradilan itu dihadiri oleh jaksa, terdakwa, kuasa hukumnya, dan saksi-saksinya. Kemudian kalau misalkan di peradilan itu sudah masuk ke peradilannya nih, kalau misalkan di peradilan berarti trial chambers-nya sudah masuk, berarti terdakwa itu harus hadir, atau telekonferensi, melalui telekonferensi pun bisa. Jadi pengadilan di
internasional bisa melakukan telekonferensi walaupun tidak hadir. Dan di situ langkah awal adalah pembacaan dakwaan. Dakwaan itu harus dibuat dengan bahasanya bisa dengan bahasa kerja yang tadi antara Inggris dengan Perancis, dan nanti akan dituangkan lagi nih ke bahasa yang terdakwanya itu. Kalau misalkan pelakunya orang Cina, ya berarti harus diterjemahkan lagi dengan bahasa Cina. Kemudian untuk terdakwa menjawab bersalah atau tidak bersalah itu bisa setelah berkonsultasi dengan penasihat hukumnya di ICC. Nah, untuk pembuktiannya sendiri dari jaksa dan pengacara, hakim juga harus aktif meminta bukti tambahan dari jaksa dan pengacara tersebut. Selanjutnya untuk tahap persidangan, bila mana dakwa sudah memutuskan bersalah atau tidak bersalah, nah di situ ada pembuktian dan keputusan. Nah, keputusannya harus disebarkan dua bahasa, dengan bahasa kerja dengan bahasa kerja dan bahasa resmi sesuai dengan apa yang telah diaturkan oleh Statuta Roma tersebut. Kira-kira dari rekan-rekan kasusnya ada nggak ya yang misalkan contoh realnya lah? Nah, Indonesia pernah ada konflik tuh dengan Timor Timur sampai akhirnya Timor Timur melepaskan diri dari Indonesia. Kira-kira itu berkaitan nggak ya dengan pelanggaran hukum kemanusiaan internasional yang kita bahas ini? Untuk yang Timor Timur itu pasca terjadinya insiden kemanusiaan Timor Timur, selama periode sebelumnya saat sudah terjadinya terdapat jejak pendapat tuh yang menurut Dewan Keamanan PBB itu nomor 1272. Nah, itu kan ada United Nations Transitional Administration for East Timor. Jadi sebagai pemerintah transisi di Timor Timur. Nah, melalui tadi pemerintah transisi itu, nah itu menyerukan agar dibentuknya sistem peradilan yang dibentuk hybrid tribunal, yang kemudian dilanjuti dengan pemerintahan transisi nomor 15 dan 16 tentang dibentuknya Special Panel for Serious Crime atau panel khusus untuk kejahatan yang khusus gitu. SCU atau Serious Crime Unit atau unit kejahatan serius yang tugasnya itu untuk melakukan investigasi, penuntutan, dan dibentuknya Special Panel yang bertugas mengadili dari kejahatan Timor tersebut. Nah, sumber hukum yang diimplementasikan untuk Timor Timur itu jadi oleh SCU itu adalah hukum internasional, peraturan PBB, dan konstitusi Timor Leste sendiri, dan aturan tambahan termasuk KUHP. Makanya disebut hybrid karena ada dua tuh, yang luar dengan yang dalam juga. Sedangkan komposisi dari personel SCU itu ada para hakim di Special Panel merupakan kombinasi antara personel juris internasional dan lokal, jadi double gabungan gitu. Nah, kalau untuk yang menjadi jurisdiksi daripada hybrid ini adalah kejahatan yaitu genosida dan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi antara Januari 99 sampai dengan 25 Oktober tahun 1999. Nah, kemudian dalam pelaksanaan tribunalnya itu yang untuk Timor Timur itu mengalami beberapa kendala yang akhirnya mempengaruhi pada kurangnya optimal penanganan hukum kasus kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi di Timor Timur pada rentang waktu pelaksanaan jejak pendapat 99. Ada pun kendala tersebut yaitu karena kurang sumber daya manusia dan kurangnya waktu yang diberikan, dan juga kurangnya pendanaan dan kurang kerjasama pemerintah dalam hal ekstradisi para pelaku kejahatan tersebut. Kita sangat ingat sendiri ya, karena kalau waktu itu kan di 98 kita ada reformasi moneter, sehingga mungkin dari pendanaan pun dan sumber daya agak kurang juga. Kira-kira menurut saya pendapat saya itu terkait dengan yang Timor Timur. Nah, pada saat itu kan Indonesia kan udah menjadi anggota PBB nih, tapi kan katanya Indonesia belum ratifikasi tuh terkait dengan Statuta Roma. Nah, kira-kira kenapa ya Indonesia belum meratifikasi Statuta Roma, sedangkan kan Indonesia sendiri mempunyai sebuah komitmen untuk menangani kasus-kasus terhadap pelanggaran HAM. Kemudian kalau yang Statuta Roma belum dijadikan sebagai landasan terbentuknya belum diratifikasi Indonesia itu ya sebenarnya Statuta Roma itu kan udah lama bentuknya ya. Kalau itu kan tahun 98, mungkin waktu itu Indonesia kan juga masih masa-masa reformasi, jadi agak sulit juga. Nah, kemudian kalau hingga kini itu belum ratifikasi Statuta Roma, padahal di berlakunya itu di 2002 Indonesia. Nah, kalau kita lihat 2002 itu Indonesia ada komitmen tuh bahwa udah ada untuk memasukkan ide-ide dalam kejahatan beratnya itu dengan cara memasukkannya ke undang-undang yang terkait peradilan HAM di Indonesia. Tapi Indonesia itu menganggap nggak mau meratifikasi itu karena menganggap bahwa khawatirnya ada kepentingan di dalam negeri yang diintervensi sama nasional. Padahal di dalam Statuta Roma tersebut dia akan menghormati kepentingan di dalam negerinya. Nah, waktu itu pernah ya di zaman Megawati itu sempat muncul ide kalau sebenarnya Statuta Roma itu bakal ratifikasi, tapi menghilang pas masa SBY. Nah,
persepsi kedaulatan negara akan terancam itu, kalau adanya kita meratifikasi Statuta Roma itu harusnya ada mispersepsi ya, itu harusnya kita bandingkan. Nah, gimana di negara-negara lain tuh bisa diteliti juga tuh, sebenarnya nggak ada di pengaruh internasionalnya. Nah, jadi sebaiknya kalau berikutnya sih Indonesia meratifikasi ya, agar lebih mudah lagi untuk mengatasi kejahatan perang ataupun tadi yang kemanusiaan yang dihadapi oleh Indonesia seperti itu. Tapi selain itu juga ada perbedaan norma sih memang antara norma domestik dengan norma yang ada di Statuta Roma tersebut, itu yang ada kesulitan lah antara Indonesia untuk ratifikasi Statuta Roma tersebut. Kita tuh pernah mendengar kasus pelanggaran HAM di Rohingya daerah Myanmar. Nah, itu apa juga termasuk ke dalam kasus genosida yang ditangani oleh ICC atau emang itu di luar dari kasus yang ditangani oleh ICC? Nah, kualifikasinya itu seperti apa ya? Terkait kasus Rohingya, PBB hanya berhak melakukan peacekeeping, peacemaking, dan peace building. Adapun peacekeeping itu PBB mengutus pasukan perdamaian untuk menjaga perdamaian di daerah konflik, yang dimana konflik tersebut adalah konflik Rohingya. Yang kedua itu peacemaking, yaitu merupakan mempertemukan antara etnis Rohingya dengan pemerintah Myanmar. Dan apabila terjadi suatu kesepakatan, nanti akan dituliskan nota kesepakatan bersama. Adapun wujud peacemaking ini terjadi pada kasus GAM di Aceh, yang dimana ada perjanjian antara pemerintah Indonesia dan pasukan GAM di Helsinki. Selanjutnya itu peace building, yang merupakan pemulihan kondisi sosial, ekonomi, infrastruktur, budaya, dan lain-lain setelah selesainya konflik. Untuk ICC sendiri mengalami beberapa hambatan terkait kasus Rohingya. Yang pertama yaitu tidak diakuinya Rohingya sebagai warga negara Myanmar. Selain karena di Myanmar tersendiri hak warga negara itu diatur secara eksplisit. Nah, untuk mencegah konflik di Myanmar tersebut, ICC menggunakan humanitarian action, yang dimana ICC itu mengutus kepada organisasi internasional untuk masalah kemanusiaannya saja, sebagaimana ICC mengutus organisasi internasional di bidang kemanusiaan di Palestina. Selain itu juga anggota ASEAN itu menganut prinsip non-intervensi. Prinsip non-intervensi itu bahwa kasus negara-negara ASEAN merupakan kasus pribadi negara tersebut, dan apabila negara tersebut membuka atau meminta bantuan kepada negara lain, baru negara lain atau organisasi internasional bisa masuk ke negara tersebut. Kemarin sempat disinggung tuh, ada kasus besar yang masalah pelanggaran HAM katanya terhadap anggota FPI. Nah, kira-kira itu termasuk nggak sih ke dalam kasus yang ditangani oleh ICC? Untuk kasus tewasnya anggota FPI ini yang ditembak oleh aparat atau kepolisian ini bisa atau tidak diadili, ya kan gitu kan ya. Nanti kita harus mengetahui dulu nih, kalau untuk diadili ke Mahkamah Pidana Internasional itu ICC itu yang mendasar itu apa, harus kita pahamin dulu. Bukan berarti ICC itu adalah court of the world, jadi bukan berarti mahkamah internasionalnya adalah mahkamah dunia. Kemudian kejahatan itu bisa diadili di ICC itu apa aja. Kalau kita pahami di Statuta Roma, itu ada 4 yurisdiksi dalam Statuta Roma yang mengadili pidana internasional itu ya. Antara lain yaitu yang genosida, kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang, dan agresi. Kemudian timbul pertanyaan nih, dalam penembakan ini apa nih, termasuk dalam golongan mana dulu? Karena perbuatannya pun tidak disengaja, sedangkan yang harus dipidanakan itu adalah yang disengaja, perlakuan dari warga negara. Kemudian itu yang kedua adalah kalau misalnya kita lihat dari mekanisme pelaporan itu tidak terpenuhi, trigger of jurisdiction-nya tidak terpenuhi. Bagaimana bisa harus dipenuhi? Agar bisa dipenuhi itu ada 3 syarat. Yang pertama itu anggota negara tersebut adalah meratifikasi dari Statuta Roma tersebut. Jadi mereka tunduk pada Statuta Roma. Yang kedua adalah mendeklarasikan sesuai dengan Statuta Roma pasal 12 ayat 3 masalah penembakan tersebut. Kemudian yang terakhir adalah pelaporan dari Dewan Keamanan PBB. Kalau itu adalah terjadi kejahatan manusia. Nah, setelah kita mengetahui mekanisme pelaporan itu terpenuhi atau tidak,
maka kita dapat ambil kesimpulan nih, kasus ini bisa nggak sih diterima di ICC, sedangkan yang diperbolehkan untuk diadili di ICC adalah karena negara itu tidak mampu dan tidak berkehendak, atau yang bisa disebut prinsip umumnya adalah unwilling dengan unable. Nah, itu patut dari bawah itu, karena Indonesia sendiri mengadili pelanggaran HAM, pembunuhan terhadap penembakan terhadap warga sipil oleh kepolisian. Nah, jadi kita di sini bisa merumuskan bahwa itu adalah bukan ranah ICC. Kenapa demikian? Karena juridiksinya yang pertama tidak masuk unsurnya. Kemudian trigger of jurisdiction-nya juga tidak terpenuhi. Nah, kalau misalkan dua syarat itu terpenuhi, baru itu ICC-nya boleh mengambil pelaporan dari pidana tersebut. Tapi selama Indonesia menangani kasus ini, ya ICC nggak boleh mengambil alih pidana, karena ya itu tadi, Indonesia tidak meratifikasi Statuta Roma. Kalau menurut saya seperti itu, Pak. Jadi seperti itu ya pembahasan terkait Mahkamah Pidana Internasional itu ternyata cukup menarik juga ya, karena kan di Indonesia sendiri ada beberapa kasusnya yang tadi udah disebutkan. Nah, mungkin kalau misalnya ada kekurangan atau kelebihnya bisa ditambahkan sama rekan-rekan yang lain. Mungkin nanti ada yang mau bertanya atau mau ada yang memberikan saran. Nah, dan mungkin masih ada kekurangan dari kami mohon maaf, dan ada sepatah kata dari rekan yang lain atau ada pantun penutup nih biasanya. Oke, kalau itu coba ya pantun ya. Jalan-jalan ke Maroko. Asik. Jangan lupa membawa tape. Cakep. Demikian dari kami tim Bravo, tim yang paling oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.